Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang stabilitas politik pada masa Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resti Lestari. Perkenalkan, saya Rina Lamia Septiana. Perkenalkan, nama saya Siti Asmianti. Perkenalkan, nama saya Sundus Mutiara Aljari. Perkenalkan, nama saya Randi Pribadi. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran ini dimulai sejak Presiden Soeharto mendapatkan mandat Surat Perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, Presiden Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas kepemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluarlah Surat Perintah yang berisi tentang pembubaran dan larangan bagi PKI beserta organisasi masanya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini diperkuat oleh Keputusan Presiden Pangti Abri Mandataris MPRS nomor 1/3/1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Presiden Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Setelah itu, ia memperbarui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan dibersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPGRS. B. Penyederhanaan partai politik. Pada zaman Orde Baru, kita hanya pernah memiliki 3 partai politik saja. Mengapa pada saat itu kita hanya memiliki 3 partai politik? Bukan karena setiap orang tidak ingin membuat partai politik, tapi sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan Presiden Soeharto di bidang politik. Kondisi ini berlangsung cukup lama dari tahun 1973 sampai 1999. Penyederhanaan partai politik atau fusi partai pada tahun 1973 merupakan salah satu kebijakan dari Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini juga dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Karena pemerintahan Orde Baru diharapkan tidak lagi berotasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintahan Orde Baru, ketidakstabilannya politik pada pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Orde Lama, disebabkan karena sistem kepartaian. Seperti yang kita ketahui juga bahwa partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga muncul ideologi-ideologi yang baru. Partai politik saat itu sulit terkontrol, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan bernegara. Hal inilah yang memicu dan melatar belakangi untuk terjadinya penyederhanaan atau fusi partai. Fusi partai pada tahun 1973 tidak serta didasarkan hanya pada persamaan ideologi saja, tetapi pada persamaan program, sehingga diharapkan bisa membantu pemerintah untuk bersama-sama memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Lalu, apa sajakah 3 partai politik tadi? 3 partai politik pada masa Orde Baru. 1. Golkar. Organisasi ini sudah ada sejak 1964 seperti namanya. Golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya. Pendirian Golkar dilakukan untuk menandingi keberadaan PKI. Bisa dikatakan Soeharto adalah kekuatan utama di belakang Golkar serta jajaran birokrasi dan ABRI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Pokok usaha PDI adalah untuk mendidik, mencerdaskan, dan menyadarkan rakyat menjadi insan Pancasila yang sejati. 3. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, berdiri sejak 5 Januari 1973. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam.
Gabungan partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Sayangnya, dalam sejarah partai PPP tidak menjadi partai yang besar pada masa Orde Baru. C. Pemilihan umum masa Orde Baru. Pemilihan umum merupakan ciri utama suatu negara yang berlandaskan demokrasi seperti negara kita Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung selama 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu tahun 1971, peserta partai politik masih banyak, yaitu 10 partai politik. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Peserta pemilu ini diikuti oleh 3 partai politik, yaitu PPP, Golongan Karya, dan PDI. Pada pelaksanaan itu pula, Golongan Karya meraih suara terbanyak. D. Dwi fungsi ABRI. Konsep dwi fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal Ahmad Nasution. Dwi fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dwi fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Peninggalan dwi fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan, meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan daerah, terutama jalan yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri pun merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program dwi fungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.